Kala ketatnya penjagaan rumah Habib Rizik munculkan tanda tanya. Newsdetik.com. Puluhan anggota Laskar Pembela Islam (LPI) siaga berjaga-jaga dan tidak mengizinkan petugas yang hendak menyemprotkan disinfektan di kediaman Habib Rizik Syihab atau HRS. Kondisi ini melahirkan tanda tanya segenap kalangan. Ada apa? Awalnya sempat menghadang petugas yang hendak menyemprotkan disinfektan di kawasan Petamburan 3, Jakarta Pusat pada Minggu 22 November. Setelah berbincang dengan warga, petugas segera melaksanakan kegiatan sterilisasi di kawasan ini. Ketika mobil bergerak melewati kediaman Habib Rizik, tampak puluhan anggota Laskar Pembela Islam atau LPI berjaga di depan gang Paksi. LPI tidak memperkenankan petugas memasuki area ini. Akhirnya petugas pun memutuskan melanjutkan giat penyemprotan hingga ujung jalan Petamburan 3. Tampak pula 6 petugas membawa alat penyemprot disinfektan portable menyusuri area depan rumah warga. Kejadian serupa kembali terjadi pada Senin 23 November. Polisi kembali melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat. Gang menuju rumah Habib Rizik Syihab yang masih dijaga Laskar FPI dilewati. Di ujung gang terdapat sejumlah anggota Laskar FPI yang berjaga. Mereka berseragam putih. Di belakang Laskar FPI ada sejumlah warga yang turut berjaga. Rentetan kejadian itu menarik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan besar. Ada kalangan yang menyayangkan aksi anggota Laskar FPI yang berlebihan menjaga dan menolak penyemprotan disinfektan. Ada juga yang mengingatkan ancaman sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar aturan. Wagub DKI minta Laskar FPI bekerja sama. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap Laskar Pembela Islam dari Front Pembela Islam atau FPI yang berjaga di gang rumah Habib Rizik bisa bekerja sama dalam proses penyemprotan disinfektan. Riza berharap penyemprotan disinfektan di sekitar rumah Habib Rizik di Petamburan bisa berjalan lancar. Insya Allah teman-teman di Petamburan Laskar bisa bekerja sama dengan baik. Memang kita melakukan pembersihan dan disinfektan di semua lingkungan, tidak hanya di Petamburan, tapi di banyak tempat secara berkelanjutan, secara rutin, ujar Riza Patria kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 24 November. Riza memberi contoh beberapa tempat yang sering dilakukan penyemprotan disinfektan. Riza menyebut penyemprotan tak hanya dilakukan di pemukiman, tapi juga menyasar hingga pusat perbelanjaan. Apalagi menurut Riza, di lokasi tersebut telah terjadi keramaian atau kerumunan. Penyemprotan disinfektan, kata dia, perlu dilakukan sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Komisi 8 DPR, Doni Monardo harus tegas. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang meminta agar Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo bersikap tegas menghadapi penolakan Laskar FPI terhadap petugas yang hendak menyemprot disinfektan ke area rumah Habib Rizik. Sebagai gugus tugas atas Satgas sekarang ini, ya Pak Doni mestinya merekomendasikan dengan sikap tegas saja, kata Marwan saat dihubungi Selasa 24 November. Ketua DPP PKB ini juga menilai kejadian polisi yang dihalangi masuk kawasan rumah Habib Rizik sebagai bentuk kekalahan aparat penegak hukum. Menurutnya kegiatan menyemprot disinfektan bertujuan untuk kebaikan semua pihak. Marwan juga menyoroti sikap Satgas COVID-19 yang pernah membagikan masker saat Habib Rizik sedang menggelar acara Maulid Nabi dan pernikahan anaknya. Marwan menilai sikap Satgas COVID-19 cenderung mendukung acara kerumunan. Marwan juga akan mempertanyakan hal itu langsung kepada Doni saat rapat dengan Komisi 8 DPR, termasuk juga soal alasan Satgas COVID-19 yang tidak bersikap saat ada pihak yang menghalangi tugas aparat yang ingin menyemprot disinfektan di gang rumah Habib Rizik. PAN minta Laskar FPI jangan overprotektif dan curiga. PLH Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaunan Dauli menyebut pihak Habib Rizik tak perlu terlalu menjaga diri dan curiga. Justru itu menurut saya jangan saling curiga. Pihak HRS juga nggak usah terlalu overprotektif namanya. Jangan terlalu overprotektif dan curiga, kata Saleh kepada wartawan Selasa 23 November.
Saleh juga mengingatkan kepada pihak kepolisian yang menyemprot disinfektan agar tak bertindak berlebihan. Dia mengimbau pihak Habib Rizik dan polisi sama-sama terbuka. Selain itu, Saleh mengingatkan semua pihak agar tak saling curiga. Penyemprotan disinfektan di Petamburan dinilai Saleh sebagai upaya untuk kebaikan semua pihak. Anggota Komisi 9 DPR RI yang membidangi kesehatan ini menilai penyemprotan disinfektan di sekitar Petamburan sudah tepat, tak perlu ada yang dihalangi. Epidemiolog, hal ini bentuk kesalahpahaman. Epidemiolog Universitas Griffith Diki Budiman mengatakan hal tersebut bisa saja merupakan bentuk kesalahpahaman antara pihak FPI dan petugas. Penolakan atau kesan menghalangi ini bisa terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak ini. Tentunya dan saya lihat sudah difasilitasi lakukan upaya persuasif. Apalagi di kasus umum di masyarakat ini akibat COVID, kan sudah menjadi suatu penyakit dengan stigma yang kuat. Stigma ini negatif, COVID penyakit yang buruk, menakutkan, dan segala macam, ujar Diki saat dihubungi Selasa 24 November. Diki mengatakan hal itu menjadi pekerjaan rumah atau PR bagi pemerintah agar mampu memberikan edukasi. Jadi tujuan penyemprotan disinfektan dan tes swab sebagai upaya mencegah penularan COVID-19 dapat dipahami oleh masyarakat. Selain pemerintah, kata Diki, perlu ada keteladanan dari tokoh masyarakat atau agama memberikan contoh. Jadi masyarakat dapat mengikutinya dengan baik. PDIP ingatkan sanksi pidana. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDIP Rahmat Handoyo mengingatkan potensi pidana bila ada pihak yang menghalangi upaya mencegah penyebaran virus corona. Saya tidak mau berandai-andai kenapa dijaga, apakah ada yang ditutupi, tetapi saya melihat dari keselamatan wilayah sekitar Petamburan dan sekitarnya. Ingat ya, petugas menjalankan tes swab serta penyemprotan disinfektan itu bukan semata yang untuk kesehatan yang punya rumah, namun untuk wilayah sekitarnya, kata Handoyo kepada wartawan Selasa 24 November. Handoyo mengimbau seluruh pihak di wilayah Petamburan dapat bekerja sama dengan petugas untuk memutus penyebaran corona. Menurut Handoyo, hal ini untuk kebaikan bersama. Menurut Handoyo, memang pasien atau warga punya hak menolak tes swab dan sebagainya. Namun dia mengingatkan potensi pidana bagi pihak yang menghalangi petugas. Hal itu, kata Handoyo, diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan. Handoyo tak menekankan soal sanksi pidana atau denda, namun dia ingin mengedukasi warga. Terpenting baginya adalah kerjasama dan gotong royong warga dalam mencegah penyebaran corona. Sekitar wilayah sudah disemprot dan tes swab, namun ada wilayah tidak mau dan untuk dilakukan pemutusan rantai sebaran virus. Ya percuma saja mengancam wilayah sekitarnya, imbuhnya. Kapolda Metro Jaya rugi sendiri. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan warga yang menolak penyemprotan disinfektan akan merugi, sebab ia mengatakan disinfektan itu disediakan secara cuma-cuma. Ada emang Pak Kapolres, ya kalau menolak saya kira akan rugi sendiri, ujar Fadil di SDN Petamburan 01 Jakarta Pusat Minggu 22 November. Menurutnya penyemprotan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan warga. Fadil menyebut semprot disinfektan gratis sebagai misi kemanusiaan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto mengatakan ada beberapa warga yang menolak penyemprotan, pasalnya mereka merasa rumah mereka sudah pernah disemprot sebelumnya. Heru menyebut warga yang menolak itu yang tinggal di sekitar rumah Habib Rizik. Ini penjelasan FPI. Ketua DPP FPI Slamet Marif angkat bicara terkait beragam. Menurut dia, tidak ada yang aneh dengan penjagaan kediaman Habib Rizik itu. Dia menyebut penjagaan oleh Laskar itu sudah merupakan standar ketika Habib Rizik berada di rumah. Penjagaan itu pun sudah terjadi sebelum Habib Rizik pergi ke Arab Saudi. Itu memang standar, ada yang piket bergilir aja dan biasa itu, kata Slamet ketika dihubungi Selasa 24 November. Terkait adanya giat penyemprotan disinfektan, Slamet mengatakan rumah Habib Rizik sudah disemprot sehingga tidak perlu lagi dilakukan penyemprotan ulang. Lah kan rumah imam besar dah disemprot, jadi nggak perlu disemprot. Rumah warga yang lain juga nggak disemprot kok, cuman jalan Petamburan 3 saja, ujar.